Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Detektif Cahyo bersama Apicture. Kali ini saya akan mengulas bagaimana berbudidaya tanaman bonsai. Nah, saya sudah bersama narasumber nanti. Itu sebelumnya sudah berjumpa dan kami diskusi, ternyata bonsai ini biasa. Dengan Detektif Cahyo bersama Apicture, bonsai menjadi luar biasa. Yuk kita cambangin aja langsung tempatnya. Go, kita jalan. Nah, saya sudah ada di depan rumah beliau yang akan kita kupas tentang bagaimana budidaya tanaman unik bonsai kelapa. Sebentar lagi kita tanya-tanya ya. Kita cek saja ala Detektif Cahyo. Oke? Tunggu sebentar lagi. Nah, kali ini Detektif Cahyo sudah ketemu dengan beliau, Mas Pandu. Beliau ini selain ngantor di sebuah dinas di area Depok, beliau ini sangat kreatif. Nah, kenapa? Kita tanya ya, kenapa beliau memilih tanaman bonsai kelapa? Mas, kenapa nih kok hobinya sekaligus bisnisnya bisa ke bonsai kelapa nih? Ya, pasti bonsai kelapa itu murah dan mudah didapat. Dengan biaya yang kecil kita bisa berkreasi gitu loh, Mas. Biayanya kecil ya? Seukuran harga kelapa atau gimana kok kecil itu? Iya, sangat murah ya. Maksudnya saya murah bukannya kecil ya. Karena kelapa yang tadinya tidak dimanfaatkan, yang dibuang-buang, kita ambil bisa jadi bernilai itu kan. Kok buang-buang? Emang ada bibitnya ngambil dari buangan, Mas? Iya, awalnya saya ya cuma ngambil-ngambil aja sih. Oh gitu? Nah, kayak gini ya. Ini diambil kalau waktu saya lagi ada acara di komplek yang ada di Depok gitu ya. Wah, kebetulan pada jatuh-jatuh nih kelapa kok nggak dimanfaatin gitu kan. Akhirnya saya izin sama security, saya bawa pulang, saya manfaatkan jadilah bonsai kelapa gitu. Emang nggak dimarahin? Diambil sama kunci? Apa bilangnya apa security? Diambil kelapanya. Mas, mau dibuat apa itu kelapanya? Buat jangan jagain longsor. Ini orang dinas ini ngomongnya perkebunan katanya jagain longsor. Padahal itu adalah buah-buah yang jatuh di beberapa tempat yang dimanfaatkan sama Mas Pandu menjadi nilai jual. Kita korek lagi ya, agar Anda tahu bahwa bisnis bonsai kelapa ini bisa menimbulkan hobi yang kuat dan mempunyai keuntungannya lebih jika Anda mau melakukannya. Mas Pandu kan ini sudah kayak tadi kita lihat-lihat luar biasa unik nih, seperti ini nih. Wes, luar biasa. Rayuan Pulau Kelapa. Nah, saya teringat ini, Mas, dengan logo-logo pramuka. Oh iya. Ini ya. Ini tunas kelapa nih. Tunas kelapa. Iya, nah, begini nih. Mas, ini kan tidak hanya sebuah hobi sekarang. Selain kita mencintai tanaman, ini menjadi menarik. Tentu Mas Pandu punya misi atau visi ini bisa menjadi bisnis tambahan. Sebenarnya ini bisa jadi bisnis tambahan ya kalau memang kita mau tekuni, karena dengan modal yang murah kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya. Kita cuma cari bahan kelapa yang udah terbuang-buang, kita modal pot aja sama tanah udah jadi bonsai kelapa gitu kan. Yang penting tekun dan mau merawatnya gitu. Coba Mas, coba aku lihat dulu. Tuh. Oh. Tuh berjatuh ini... Mas kotor. Wah. Iya. Ini dari buah yang tidak terurus di pinggiran diambil menjadi nilai ekonomis ya, Mas. Mas menjadikan satu buah kelapa ini menjadi satu bonsai yang sudah punya nilai jual rata-rata berapa bulan, Mas? Kalau di usia 5 bulan sebenarnya udah kelihatan bagus. Di usia tanam 5 bulan ya. Cuma mulai pecah daun ini bisa di atas 1 tahun ini. Oh, sampai 1 tahun udah daunnya udah pecah. Kan kalau belum pecah kayak pramuka, Mas tadi bilang pramuka kayak gini nih. Daunnya belum pecah dia. Jadi kalau udah di atas 1 tahun dia udah mulai pecah daun gini, lebih menarik kelihatannya. Udah berapa lama nih menekuni hobi yang mendatangkan hasil puluhan juta ini? Awalnya sih mau iseng-iseng aja sih, Mas. 2 tahun yang lalu ini ada acara, saya gitu kan kebetulan lihat kelapa pada jatuh nggak dimanfaatin, saya bawa pulang, jadilah seperti ini. 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu? Iya.
2 tahun yang lalu Mas Pandu sudah melakukan bagaimana hobinya ini menjadi hal yang menimbulkan nilai ekonomis. Contohnya tadi yang sudah diperlihatkan, ada bonsai ini per satu pohonnya dengan dipelihara sekitar 5 bulan itu sudah menimbulkan keuntungan yang luar biasa. Mas Pandu, ada tadi yang sekelas yang ada di sini rata-rata harga berapa Mas? Yang paling murah? Bisa harga 200 sampai 500 ribu nih ya. Malah ada yang saya jual 1.500.000, ada yang sampai 2 juta juga ada. Jadi kalau dipukul rata-rata 500.000, sebenarnya Mas Pandu ini sudah bukan beternak kelapa. Tapi ini beternak berapa nih? Sudah puluhan juta ada di sini. Nah, para pemirsa, Detektif Cahyo bersama Apicer, sebenarnya kata beliau bahwa bisnis itu bukan masalah apa yang dibisniskan, tapi masalah kemauan. Kenapa? Jika Anda hitung-hitung, tadi ada yang harga 2 juta, 1,5 juta, 250.000. Jika itu dipukul rata 1.500.000, Anda cukup menjual satu setiap hari, Anda bisa menghasilkan puluhan juta. Anda mau? Nanti Anda bisa belajar dengan Mas Pandu di Bilangan, Depok, Jawa Barat. Kita tanya lagi. Ini nih penting nih. Kualitas bonsai seperti apa? Mas Pandu yang hanya bisa menjelaskan, karena saya hanya bisa menikmati indahnya. Mas, kualitas bonsai yang menarik dan punya nilai jual bagus itu sebenarnya yang tipikalnya seperti apa? Kalau ini kan kreasi ya, kita bisa buat seperti apa tergantung kreasi kita. Ini yang jenis kayak ini kan si sabuk kelapanya tidak saya apa-apakan, saya normalkan aja seperti kelapa pada umumnya. Sementara yang ini saya hilangkan sabuknya, saya pernis, nah saya sisakan batoknya aja. Gitu, ini udah di vernis nih Mas ya? Udah di vernis gitu. Akarnya bisa berdiri seperti ini. Kalau kualitas yang bagus itu ya dilihat dari usianya juga. Oh gitu. Semakin tua dia ada batangnya makin besar. Batangnya ini makin naik ya? Makin besar bonggolnya bonggol. Terus kemudian daunnya mulai pecah seperti ini, pecah daun dengan alami ya, tidak dibuat-buat, tidak dirobek atau apa nih, alami, pecah alami. Tapi tidak mungkin berbuah kelapa ya Mas? Kalau kelapa pasti berbuah kelapa, cuma memang prosesnya sangat lama ya. Bonsai kelapa sampai berbuah entah kapan berbuahnya nih. Hei pemirsa, Anda jangan salah, ini bermula dari kelapa, bukan kepala, ya kan? Nah, Mas Pandu, ini akan saya tanya lagi tentang kenapa ada bonsai yang bawahnya batu dan mereka akarnya ini bisa ngangkanin batu gini Mas. Gitu ya? Lah kita ini bingung ini Mas, akarnya dari mana kok batunya bisa di bawahnya? Asal muasal produksinya seperti apa agar bisa seperti itu? Mau saya lihat dulu nggak contoh yang ada batunya? Mau saya ambil nggak tuh yang yang ada batunya? Yang ada akarnya mana Mas? Yang membuat akarnya? Oh kayak gitu. Nah, ya supaya akarnya bisa, kenapa akarnya ke bawah batoknya ada di atas? Nah awalnya seperti ini Mas Cahyo. Ini kita pakai media air dari kelapa yang kita dapat, saya buka, saya vernis, saya masukin ke dalam air akarnya, jadilah seperti ini, tuh akarnya ya, tuh. Coba saya lihat, ini takutnya mati nih. Nah, hidup kok Mas Cahyo. Oh, nah, ternyata makin subur dengan adanya air. Pantesan kelapa adanya di pantai-pantai paling banyak. Setelah program air ini, nanti tinggal saya masukin batu di dalamnya, akarnya saya buka ke kanan ke kirinya. Baru dikasih media tanahnya. Ditutupin sama batu, bawahnya media tanah. Jadilah batu terbungkus sama akar, gitu. Ya. Paham ya? Ya, paham. Ada berapa jenis ya Mas kelapa-kelapa ini atau dipisahkan? Ada kelapa ini kan rata-rata saya lihat ada kelapanya warna kuning, boleh dibilang kelapa gading ya Mas, disebut ya? Iya betul. Ada jenis lain nggak Mas atau semua kebetulan kelapa gading? Karena saya rata-rata sih dapatnya kelapa gading ya, tapi ada juga istri saya kelapanya nggak dibuka-buka ya, jadi numbuh. Saya tanam juga kelapa sayur tuh. Kelapa sayur juga bisa Mas, jadi bukan cuma kelapa gading ya. Yang hijau itu kelapa sayur. Itu yang buahnya besar. Itu kelapa sayur juga bisa kita bikin bonsai. Jadi nggak harus kelapa gading. Tidak harus kelapa gading ya. Aduh, Mas Pandu, saya sangat terinspirasi ya. Yang lalu kita cerita tentang buah yang lain, sekarang kita cerita tentang kelapa. Apa Mas yang memotivasi Mas Pandu ini? Sudah pegawai negeri, sudah berdinas, mungkin cukuplah secara untuk hidup ya. Apa sih yang menginspirasi sehingga Mas Pandu mau melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak banyak orang lakukan? Ini yang cukup harus diceritakan karena inspirasi buat pegawai yang lain. Ya intinya sih
nggak bisa diem ya Mas, nggak bisa diem. Jadi pada saat kita lagi di rumah, kita ngapain nih gitu kan, akhirnya saya coba bikin kelapa, ngisi waktunya gitu aja sih. Iya. Ngisi waktu aja. Mas, saya mau meneliti satu jenis, nanti tolong dikasih triknya biar kelapa ini tidak bisa mekar kayak umumnya. Oh iya. Ya, di antaranya saya lihat dulu Mas. Apa nih yang menjadi penyebab? Nah ini ya, nih saya. Kenapa kelapa ini tidak membesar, sudah jadi tinggi normal seperti kelapa pada umumnya? Karena di sini ada tapis. Tapis yang ini, bagian penutup ini, itu kita hilangkan, kita sayat sehingga daun yang baru muncul ini langsung menua. Jadi tidak perlu membesar dulu baru sampai tua. Nggak perlu tinggi baru mekar ya? Oh, langsung mekar langsung tua dia. Apa tadi namanya Mas? Tapis ya? Iya, tapis. Kalau saya punya tapis. Jadi tapisnya dikletek ini menjadi tua, mendadak. Iya. Jadi tidak membesar lagi, tidak mau membesar dulu baru dia tua gitu. Jadi istilah perkebunannya di pruning ya Mas ya? Iya, kalau di pruning kan dikurangi daun ya. Dikurangi daun ya. Kalau ini dibersihkan tapisnya, pelindung ini nih ya. Iya. Tuh. Mas Pandu pernah nggak menghitung dalam 1 bulan itu sempat terjadi penjualan yang lumayan banyak dan itu menjadi, mohon maaf nih, pegawai ini juga kita sebut uang kaget aja lah. Iya. Orang ini bukan menjadi fokus pendapatan aslinya, tapi nyatanya bisa melewati pendapatan kan Mas? Iya. Pernah nggak Mas ada yang datang kemari dan siapa saja yang sudah pernah membeli kemari untuk bonsai kelapa ini? Iya. Saya juga ini ya, awalnya hanya iseng-iseng toh ternyata kok banyak yang tertarik gitu. Ada sampai orang dari Kalimantan, dari Bandung, itu sampai ke sini beli pohon kelapa gitu. Dari Bandung? Dari Bandung, iya. Dari Bandung sampai ke sini. Ada strategi promosi agar ini dikenal orang atau gimana? Kalau saya sih nggak pernah promosi ini ya, karena memang saya senang aja gitu, senang nanam, senang berkreasi gitu. Tapi istri saya kadang-kadang suka pasang di WhatsApp gitu ya. Ternyata ya tadi ada yang orang mau beli gitu. Oh, ternyata istri saya yang masarin. Iya. Masa, aduh. Jadi para pemirsa Detektif Cahyo bersama Apicer, kita selalu menjadi yang unik-unik, mengupas yang biasa menjadi luar biasa. Kenapa biasa? Apa sih dan siapa sih yang nggak tahu tentang kelapa itu? Kelapa hal yang biasa buat masak, buat sayur dan lain-lain. Tapi kelapa bersama Mas Pandu menjadi yang luar biasa. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang bersama Mas Pandu, mengupas yang biasa menjadi luar biasa dengan bonsai kelapa. Anda akan tahu perkembangan banyak tentang bagaimana berbudidaya agro. Ikutin terus Detektif Cahyo bersama Apicer. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya undur diri, mau pamitan dan melanjutkan tempat yang lainnya. Terima kasih Mas Pandu, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.